Untara, Pelita Bangsa itu dijelasin, kita ajarin supaya bagaimana orang rakyat kecil pun bisa kuliah. Nah, sehingga kalau masuk di Universitas Pelita Bangsa atau di Universitas Tangerang Raya Untara di Tangerang itu cukup 1 juta sudah bisa kuliah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisna Purnawan di FZTH Channel. Ngobrol ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat. Saya berdoa semoga semua pemirsa yang melihat tayangan ini diberikan kesehatan, bagas waras, panjang umur, dan diberikan kemudahan segala urusannya. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Dr. Mardiana. Beliau adalah Rektor pemilik Universitas Tangerang Raya, yaitu Untara. Nah, kita ingin bicara mengenai bagaimana dunia pendidikan saat ini, dan kita akan menguak sisi lain daripada Bapak Profesor Mardiana. Nah, boleh dikenalkan Pak Prof. Pak Prof ini aslinya dari mana ini? Ya, saya kecil dari Disolah, Klaten, tempatnya di Desa Biro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Jadi orang tua dulu ya buta huruf, orang miskin, hanya buruh-buruh tani. Nah, ke sawah itu juga dagang peralatan pertanian seperti tambang dari bambu, juga pecut itu. Dan ketika kuliah di UGM pun kadang kan pas pas hari lahirnya mulut dari itu lah kan, mulut. Ya itu, di Keraton Jogja itu kan ada acara itu, grebek dan sebagainya itu. Ya saya juga ikut jualan pecut pada waktu kuliah itu. Gitu. Berarti Pak Profesor Mardiana ini aslinya ya Wong Desa gitu ya? Wong Desa. Tapi bisa kuliah di UGM? Ya alhamdulillah. Jadi ketika di SMA ya saya dulu juga nggak kepikiran bisa kuliah di UGM itu loh. Nah, jadi ya alhamdulillah begitu kelas 3 SMA lulus bisa PMDK masuk UGM. Ya itu yang jaringan yang masuk tanpa tes itu. Ya alhamdulillah diterima di Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro UGM, masuk tahun 85. Lulus tahun 90. Ini termasuk canggih, punya mental yang kuat. Biarpun wong desa ya kan, dengan keterbatasan yang ada tapi berani kuliah untuk di UGM. Ini kan punya spirit ya. Semangatnya Pak Mardiana itu apa kok? Ya enggak lah, penting saya itu pas kuliah itu kan dari Klaten ke Jogja itu tiap minggu hanya dikasih bekal itu uang Rp3.000 gitu loh, sama bawa beras gitu loh. Itu jadi ya masak sendiri. Jadi dari Rp3.000 itu alokasinya 1.000 untuk makan, 1.000 untuk perkuliahan untuk fotokopi dan sebagainya, itu 1.000 untuk naik bis dari Klaten, dari Aran Desa itu turun di Janti. Nah Janti lalu masuk komplek kampus pakai bis kota itu. Wah ini jadi semingguannya hanya dikasih bekal orang tuanya Rp3.000. Rp3.000, tapi bisa kuliah di UGM. Ya alhamdulillah gitu lah ya. Gitu. Sampai ini apa Pak? Waktu kuliah nyambi apa? Nah jadi karena betul-betul jadi 1,5 tahun pertama itu ya dari kos-kosan ke kampus saya jalan kaki. Ya alhamdulillah mulai semester 4 saya dapat beasiswa dari Yayasan Sumantri Brojonegoro. Wow. Nah setelah itu baru kehidupan saya itu mulai membaik. Dapat beasiswa itu, sehingga mulai saat itu ya saya untuk biaya SPP itu juga saya sudah nggak minta orang tua itu loh. Nah dengan dulu dapat uang beasiswa berapa itu, lalu yang 110 saya belikan untuk sepeda. Terus sepeda balap Apollo mereknya itu. Apalagi kan bisa untuk transport Wirawiri ke kosan kampus. Akhirnya kan juga ikut ngajar bimbingan tes privat itu, dan saat inilah kehidupan ekonomi saya pas kuliah itu agak mulai membaik lah itu loh. Termasuk mahasiswa yang kreatif ya? Apanya? Termasuk mahasiswa kreatif.
ya berat-berat yang penting supaya bisa kuliah gitu aja kan itu. Nah, itu karena jadi mulai semester 4 itu saya sudah nggak minta uang dari orang tua sama sekali. Gitu. Karena memang ya sudah kemandiriannya ada, punya apa itu duit untuk bisa buat biaya hidup waktu kuliah. Iya, ya kan sambil juga taman-taman kayak kelas privat. Gitu. Ya. Berarti setelah lulus dari UGM itu Prof itu kemana? Ya dulu saya jadi dosen dulu di universitas swasta di apa itu Jogja, Universitas Proklamasi 45. Lalu setelah jadi dosen, waktu pikir bincang-bincangnya sama orang-orang yang punya ini tuh bikin terbang gitu kalau sudah jadi duitnya kayak beletok gitu. Apa itu beletok? Beletok itu kan kayak lendut di sawah itu loh. Nah itu namanya beletok itu. Jadi terpikir bagaimana mikir supaya saya bisa punya kampus sendiri gitu. Jadi itu mulai dari Jogja saya sudah mulai merintis. Kemudian dulu ada yayasan namanya Yayasan Wirastia Mulia. Nah itu kan ya belum ada izinnya. Lalu saya bantu jadi dapat izin, saya bertahu jadi direkturnya AMIK Wirastia Mulia, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Wirastia Mulia. Nah dari pengalaman itu saya mulai belajar cara-cara bagaimana mengelola kampus dan cari mahasiswa, cara mengurus izin dan sebagainya itu. Ya. Ini artinya bahwa semangatnya adalah memang dulu waktu dari kampung itu ya dari keluarga yang pas-pasan lah katakanlah begitu ya Prof ya. Iya kan kalau orang tuanya satu minggu bisa ngasih uang itu 3.000 rupiah itu kan memang betul-betul kemampuan. Bapak saya itu bapak ibu saya orang buta huruf. Buta huruf? Iya nggak sekolah sama sekali. Gitu. Tapi anaknya jadi ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sekarang bisa mendirikan 2 universitas, yang satu di Cikarang Bekasi untuk Universitas Pelita Bangsa. Itu Universitas apa? Pelita Bangsa. Di Cikarang Bekasi ya. Itu sekarang mahasiswa sudah 12 ribuan. Sekarang rektornya anak saya. Jadi Pelita Bangsa sudah saya serahkan kepada anak saya, sehingga saya hanya memonitor saja lah itu. Nah di Tangerang ini baru 1 tahun, 2 tahun berjalan, ya kami penting bisa jalan lulus, bisa jalan gitu. Saya merintis universitas di Tangerang Raya ini. Kenapa di Tangerang? Saya kan di Kabupaten Tangerang ini itu pertengahan antara Jakarta dan Banten gitu loh. Nah dari segi pendidikan tinggi saya masih termarginalkan. Nah sehingga kami sebagai warga yang ingin bagaimana Kabupaten Tangerang bisa meningkat dari segi pendidikannya. Nah, karena kami punya pemikiran satu-satunya jalan untuk mengentaskan Kabupaten Tangerang dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Nah, supaya masyarakat Tangerang itu sehingga kita biaya sangat murah sekali, gitu loh. Dan jadi kenapa kita dirikan di Kabupaten Tangerang? Karena kan kalau orang Kabupaten Tangerang ini kuliah di Tangerang, sehingga kan biayanya kan lebih terjangkau. Nggak perlu biaya kos, makan masih bisa ikut orang tuanya dan bisa sambil bekerja. Nah, karena kan kalau udah kuliah itu kan waktunya juga masih banyak luang lah, masih bisa untuk cari kuliah sambil kerja. Sehingga moto kami kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, mengapa tidak? Nah, maka kami memang menghimbau bagi warga Kabupaten Tangerang, jangan berkecil hati lah. Kalau kalian sudah mampu lulus di SMA atau insya Allah mampu kuliah di Universitas Tangerang Raya. Untara. Ini cukup menarik. Ini kenapa Pak Mardiana memilih nama Untara itu, Tangerang Raya gitu? Ya Tangerang Raya. Itu. Ya itu kan mudah-mudahan, dan kemarin pas ketemu dengan Pak Wagub, Pak Andika itu sudah saya serahkan jadi Pak Wagub. Nah, kalau lulus Tangerang ini mau diinakkan monggo. Saya ikhlaskan. Jadi Pak Wagub pun menyambut, mau dikasih rekomendasi untuk menjadikan menjadi universitas negeri Tangerang. Jadi nanti insya Allah kalau di Kabupaten Tangerang itu ada
universitas negeri. Ya, ini embrionya di Universitas Tangerang Raya ini, Kota Utara ini. Ya. Ini cukup menarik sekali bahwa di Kota Tangerang ada namanya Universitas Tangerang Raya. Dan ngomong-ngomong Prof, ini sudah ada berapa prodi, terus jurusannya apa saja? Nah, jadi walaupun baru jadi di Universitas Tangerang ada 16 prodi sekarang. 16 prodi. Ya, jadi ada 3 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi Bisnis, ada program studi manajemen, akuntansi, bisnis digital, dan S2-nya Magister Manajemen. Nah, ada lagi Fakultas Teknik, ada 3 program studi, yaitu Teknik Industri, Teknik Informatika, dan Teknik Sipil. Nah, yang paling banyak itu prodi kependidikan, ada 8 prodi kependidikan, yaitu program studi pendidikan anak usia dini, program studi guru sekolah dasar, ada pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan bahasa Inggris. Jadi ada 16 prodi. 16 prodi, 3 fakultas. Ya, dan mudah-mudahan nih tahun-tahun ini mudah-mudahan kita bisa buka program doktoral manajemen. Program doktoral manajemen. Ya. Alhamdulillah. Ini membuat kita ini semangat sekolah. Nah, ternyata inspirasinya dari kampung yang sekolahnya ya tadi sangune Rp3.000 sangunya, sekarang punya kampus universitas. Artinya bahwa pendidikan itu penting, orang penting sih Prof? Penting nggak sih? Ya penting. Nah, kadang-kadang ada orang sudah tahu ini contoh Bill Gates, kuliahnya di DO tapi bisa jadi pengusaha. Ya ada 1-2 dari berapa miliar orang yang bisa seperti itu. Nah, rata-rata yang untuk mencari untuk sukses rata-rata adalah pendidikannya juga bagus gitu loh. Gitu. Ya kadang-kadang orang itu Bu Susanti hanya SMP sudah bisa jadi menteri. Tapi berapa persentasenya yang lulusan SMP bisa jadi menteri? Hanya Bu Susi saja kan? Gitu. Rata-rata kan dari teman-teman itu kebanyakan menggunakan pendidikan tinggi semua kan? Gitu. Betul. Dan sekarang pun sekolah tinggi kan? Gitu. Iya kan, ya. Jadi mumpung atau masih muda, haruslah kuliah. Jadi untuk kuliah, insya Allah dengan biaya terjauh dari di Universitas Tangerang Raya, hanya SPP hanya 350.000 sudah bisa kuliah. 350.000. 350.000 per bulan. Per bulan? Iya. Berarti itu bisa kuliah, karyawan bisa kuliah itu? Bisa kuliah, ya kalau karyawan hasilnya karena sedikit. Kali ini yang untuk reguler pagi, kalau yang fakultas teknik 400.000 per bulan, kalau yang fakultas ekonomi dan pendidikan hanya 350.000 per bulan sudah bisa kuliah. Sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang lulusan SMA dan sederajatnya di Kabupaten ini untuk tidak bisa kuliah. Gitu loh. Insya Allah kalau sudah bisa lulusan SMA atau SMK, masuk sebulan cari penghasilan 1 juta nggak bisa. Gitu. Kalau mau ya, gitu. Ya, apalagi tinggalnya di Tangerang sendiri, tidak ada biaya kos. Ya, itu bisa makan masih bisa ikut bapak ibunya di rumah dan bisa sambil bisa bekerja. Kuliah sambil kerja. Jadi prinsip kami di Ultra kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, mengapa tidak? Nah, jadi yang sudah kerja untuk meningkatkan nanti kenaikan paketnya, kan diperlukan juga jenjang pendidikan tinggi ya, yang sudah dari lulusan SMA yang sudah bekerja, ayo semangatlah untuk kuliah. Jangan mau untuk berkuliah lagi karena kuliah itu investasi. Satu-satunya investasi harta yang tidak bisa dipindah tanamkan adalah pendidikan. Misalnya Mas Lesna sudah dapat ijazah S2, MM. Kira-kira ijazah SM bisa diwariskan kepada anaknya enggak? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Kalau rumah, tanah, kendaraan bisa diwariskan. Sertifikat. Kalau ijazah pendidikan bisa diwariskan enggak? Enggak bisa. Nah, jadi satu-satunya investasi harta yang tidak bisa diwariskan adalah pendidikan. Gitu. Jadi teman-teman bagi yang usia lanjut lah katakanlah begitu, kuliah lagi bisa Prof? Bisa. Jadi kan yang penting sudah punya lulusan SLA dan sederajat, insya Allah bisa ikut kuliah usianya berapapun. Jadi jangan berpikir bahwa kuliah itu adalah suatu
pengeluaran yang sia-sia. Jadi ikut pendidikan adalah suatu investasi. Gitu loh. Gitu. Ini cukup menarik bahwa memberikan kesempatan bagi kita yang tadinya nggak kuliah bisa kuliah. Nah, ini cukup terjangkau sekali di Universitas Tangerang Raya. Boleh diceritakan, Prof, di kondisi apa itu sekolah itu kan dibutuhkan semangat bahwa pentingnya diri kita gitu loh, untuk mendorong bahwa sekolah itu penting. Nah, apa sih yang pesan-pesan kehidupan Prof yang Prof pernah jalani itu supaya anak-anak muda itu bahkan yang belum sekolah atau belum kuliah itu terdorong, pesan kehidupan apa yang Prof perlu kemudian disampaikan kepada pemirsa tentang pentingnya sekolah ini? Ya, jadi gini, pentingnya pendidikan, apalagi yang sudah punya sudah punya anak cucu, kadang-kadang banyak juga orang tua yang sudah ikut kuliah, bahkan yang sudah punya jabatan jenderal pun kenapa ingin kuliah? Karena apa? Di samping untuk mendorong anaknya supaya lebih rajin untuk berpendidikan. Coba kalau harta sudah punya, jabatan sudah punya, coba kalau anaknya nggak mau sekolah, kira-kira perasaan orang tua seperti apa? Sedih, Pak. Sedih kan itu loh, gitu. Jadi kenapa Pak juga banyak jenderal, juga yang ini juga ingin kuliah S2 karena untuk mendorong anaknya supaya lebih loh, ini bapak ibu sudah usia gede aja masih rajin kuliah, ayo kamu masih muda. Jadi memang pendidikan itu penting sekali untuk kemudian kita upayakan dalam diri kita ini supaya taraf kehidupan kita juga. Nah, pentingnya pendidikan ya di dalam kita berbangsa dan bernegara, Prof, ya, itu ternyata penting sekali ya. Di samping itu juga bahwa pendidikan mampu mengatasi kemiskinan, itu benar atau enggak, Prof? Ya jelas itu otomatis kalau pendidikannya maju, makanya saya punya pemikiran kalau usia nanti warga Tangerang yang punya usia 25 tahun ke atas banyak sarjana, insya Allah itu Kabupaten Tangerang akan lebih maju ekonomi maupun segi sosial budayanya. Insya Allah dengan pendidikan tinggi mudah sekali diarahkan untuk lebih baik, sosial juga lebih mudah. Lain dengan yang orang tidak punya pendidikan. Gitu. Maka semakin banyak warga Kabupaten Tangerang ini yang punya background pendidikan sarjana, insya Allah juga akan mendorong Kabupaten Tangerang menjadi lebih maju. Gitu. Nah, saya sudah ketemu pada Pak Wagub, juga pejabat-pejabat di Kabupaten Tangerang, Bapak, saya itu bikin kamus di sini, tidak minta pembiayaan dari pemerintah. Ini dalam rangka untuk saya abdikan untuk pemerintah. Jadi saya punya minta goodwill aja, dorongan supaya warga-warga kabupaten dorong untuk kuliah, bahwa di Kabupaten Tangerang ini sudah ada universitas yang cukup bagus, yang biayanya sangat terjangkau. Gitu lah. Insya Allah kalau Untara itu nanti juga jadi besar juga nanti akan membawa nama Kabupaten Tangerang. Jadi ini cukup menarik sekali untuk kemudian kita pentingnya sekolah tadi. Nah, Prof, di masa-masa pandemi seperti ini, Prof, apakah tingkat pendidikan ini meningkat tidak? Orang mau kuliah atau tidak ya? Di saat-saat pandemi ini animo orang mau kuliah itu ada apa enggak? Ya, kemudian ya dari universitas yang saya kelola seperti di Cikarang, seperti Bangsa. Misal tahun 2001 kemarin jumlah mahasiswa ternyata meningkat dari tahun sebelumnya, malah gitu loh. Yang di Bekasi tahun 2001 kemarin dapat 3.500 lebih. Kalau yang di Untara 1.500 lebih mahasiswa barunya. Nah, insya Allah nanti tahun ini akan meningkat lagi. Nah, jadi tergantung juga kepercayaan apa itu masuk terhadap lembaga itu. Nah, itu kalau lembaganya itu juga bisa dipercaya, kredibel, dan memberikan harapan yang lebih baik, insya Allah masyarakat akan mau kuliah, apalagi dengan biaya yang sangat terjangkau. Baik pemirsa, ini sudah memasuki sesi yang mendekati akhir. Nah, boleh dikasih informasi alamatnya di mana? Ya, jadi Universitas Tangerang Raya atau Untara tepatnya di Perumahan Sudirman Indah, itu di komplek Perumahan Sudirman Indah dekat Pemuda Kabupaten Tangerang. Jadi cukup aja bisa dilihat di Google
Untara anu Tiga Raksa. Nah, sudah bisa langsung keluar di Google itu. Baik, Prof. Ini kalau saya lihat, Prof, kalau kuliah itu kan asumsinya itu kan biaya mahal, Prof. Saya lihat harus bayar sekian ratus juta, ada juga kan, ada yang puluhan juta harus menyiapkan. Nah, seringkali kita mindset kita ini ketakutan. Nah, mau kuliah itu biayanya larang, Prof. Harus siap 20-30, ada uang gedung, ada SPP, ada macam-macam lah biayanya itu. Nah, ngomong-ngomong, Prof, kalau di Untara itu berapa, Prof, biayanya itu? Nah, itu masalahnya. Jadi terkesan di image di masyarakat itu untuk bisa kuliah harus punya duit berapa puluh juta dan sebagainya, ada uang gedung dan sebagainya. Nah, jadi kita memang Untara Pelita Bangsa itu dijelasin kita dan supaya bagaimana orang rakyat kecil pun bisa kuliah. Nah, sehingga kalau masuk di Universitas Pelita Bangsa atau di Universitas Tangerang Rakyat Untara di Tangerang itu cukup 1 juta sudah bisa kuliah. 1 juta itu rencana apa? Uang pendaftarannya 300.000. Lalu kan untuk jadi mahasiswa perlu jaket alma mater. Nah, itu 500.000. Sama supaya sebelum ada perkuliahan namanya kan dulu ospek atau ordik itu hanya 200.000. Jadi cukup 1 juta sudah bisa jadi mahasiswa baru. Cukup 1 juta, iya, bisa kuliah. Iya, tanpa uang gedung. Tanpa uang gedung. Iya. Kalau biaya bulanannya piro, Prof? Ya, itu yang kelas pagi, jurusan sosial itu 350.000 per bulan. Nah, kalau yang untuk teknik itu karena ada praktikum dan sebagainya itu naik 50.000 jadi 400.000 per bulan. Itu yang untuk reguler pagi. Nah, kalau yang untuk kelas karyawan ya karena karyawan rata-rata sudah punya posisi ya biayanya agak naik sedikit lah. Itu jadi paling sebulan sekitar 600.000 atau 500.000 itu. Nah, jadi kalau sudah kerja di pabrik atau perusahaan kan gaji UMR-nya kan sekitar 4 juta lebih kan. Nah, misalnya 10% dari gaji untuk investasi di bidang pendidikan. Jadi investasi pendidikan insya Allah tidak akan rugi karena kalau banyak lulusan SMA atau SMK kerja di perusahaan kalau nggak meningkatkan pengetahuan pendidikannya ya sampai pensiun paling sebagai operator saja. 1-2 yang bisa diangkat jadi manajer. Tapi malah hanya sebagai operator saja, apalagi nanti jangka panjang itu semua perusahaan akan pakai robotik gitu loh. Otomatis nanti banyak juga kalau sudah pakai robotik semua akan banyak pengurangan karyawan. Sehingga nanti kan sekarang perusahaan banyak eranya kan hanya tenaga kontrak itu loh. Supaya nanti waktu-waktu terjadi peralihan dengan menggunakan robot sudah nggak ada PHK, pesangon dan sebagainya itu. Makanya satu-satunya adalah meningkatkan kreativitas dengan melalui pendidikan. Maka tolong yang sudah bekerja, sisihkanlah 10% dari gaji Anda. Mumpung kalian masih muda, apalagi belum punya keluarga, sisihkan 10% dari gaji Anda untuk bisa kuliah untuk level yang lebih tinggi. Insya Allah 4 tahun bisa jadi sarjana. Insya Allah nanti karir Anda akan meningkat. Gitu. Seiring dengan bertambahnya pendidikan dan tambah kemampuannya, sehingga nanti di tingkat sosial pun kalau kalian sarjana itu mesti beda dengan lulusan SMA di level masyarakat pun itu. Baik, pemirsa, ternyata kuliah di Untara dan di Bangsa ini cukup terjangkau sekali. Kalau dikalkulasi untuk yang reguler itu kurang lebih ya sekitar 20 juta sampai lulus 4 tahun. Dan artinya bayangan kita bahwa per semester harus bayar sekian puluh juta, ternyata di sini tidak. Inilah kampus yang betul-betul membantu rakyat untuk bisa meningkatkan kapasitas hidupnya yang lebih baik lagi. Maka kuliah di Untara. Prof, tadi kan sudah kita bicara bahwa kampus Untara itu biaya kuliahnya terjangkau. Nah, ngomong-ngomong Prof, ini apakah ada juga program beasiswa Prof bagi katakanlah yang masyarakat betul-betul nggak mampu betul, apakah ada program beasiswa Prof? Baik itu dari universitas maupun dari pemerintah Prof? Ya Alhamdulillah, jadi pas kampanye Pilpres kemarin, itu kan Pak Jokowi mengeluarkan namanya Kartu Indonesia Pintar. Ya, insya Allah jadi kalau betul-betul nggak mampu betul, ya nanti kita usulkan
supaya dapat beasiswa namanya beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu sudah SPP-nya gratis dibayar pemerintah, sama dapat uang saku dari pemerintah. Malahan, malah dapat uang itu, saku. ya, jadi kalau mungkin level Tangerang itu per bulan nanti kalau sudah diterima dapat beasiswa KIP itu bisa dapat uang dari pemerintah itu per bulan sekitar 1 jutaan, 950.000 per bulan. Masih gratis, juga dapat duit. Nah, nanti setelah masuk kuliah bisa juga sambil cari kerja. Nah, sehingga insya Allah itu yang penting punya semangat. Sekali lagi bahwa untuk survive perlu semangat, perlu keberanian dan perlu kerja keras. Gitu. Baik pemirsa, kita sudah masuki sesi akhir bincang-bincang kita, ngobrol ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat. Nah, saya katakan hebat di sini, tepatnya orang hebat adalah beliau ini ya salah satunya dari kampung, dari desa yang kemudian bisa punya perguruan tinggi yang cukup bonafit di ibu kota. Ini kan menjadi orang hebat. Nah, hebat kita ini bukan diri kita dengan orang lain, tapi diri kita masa lalu dengan hari ini. Oke, Prof. Ini di sesi akhir, pesannya terhadap pemirsa apa? Supaya kita bisa menjadi hebat, kira-kira hebat di bidangnya. Kalau Prof ini hebat di bidang pendidikan, ya boleh dikasih pesan supaya orang itu punya semangat etos kerja pada bidang yang ditekuni, Prof. Ya, jadi memang berarti harus fokus gitu ya. Jadi di Untara itu ada 16 program studi. Ya, tergantung nanti masyarakat maunya di bidang siapa ingin menggeluti, ada manajemen, ada dan sebagainya, itu ada komputer dan sebagainya. Maka tagline kita, Untara ahli di bidangnya, Untara harapan bangsa. Baik, terima kasih Pak Prof Mardiana sudah memberikan bincang-bincang ngobrol ngalor ngidul di FZTH channel ini, bahwa kita pesannya harus fokus, harus ahli di bidangnya supaya kita bisa menjadi hebat. Baik pemirsa, saya Salisa Purnawan dengan Prof Mardiana. Di sesi ini kita ucapkan terima kasih buat pemirsa semua yang sudah menyaksikan FZTH channel. Semoga kita semua selalu diberikan semangat, keberkahan, kesehatan untuk bisa terus sekolah supaya kita punya pendidikan yang tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Saya Salisa Purnawan, sampai berjumpa lagi di tamu FZTH channel yang lebih hebat lagi dari hari ini. Terima kasih.